doanya orang-orang yang telah berhaji itu adalah doa yang mustajab, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap para habaib dan segenap para kiai dan asatid, semoga diberi kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segenap dewan pengurus Al-Jam'iyah Al-Muhsinin, semoga diberi rizki dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam yang sangat mulia. Bahkan menurut Imam Ahmad Ibnu Hanbal, salah satu dari 4 madhab, beliau berkata bahwasanya malam Jumat itu lebih mulia dibanding malam Lailatul Qadar. Jadi malam Jumat menurut Imam Ahmad Ibnu Hanbal itu lebih mulia dibanding malam Lailatul Qadar. Itu keutamaan malam Jumat. Dan juga disebutkan di dalam kitab syarah Muqaddimah Hadramiyah Busyra Karim, disebutkan tentang keutamaan malam Jumat. Barang siapa seseorang yang meninggal pada malam Jumat, Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan dirinya dari siksa kubur, dari fitnah kubur. Semoga kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibebaskan dari siksa kubur dan dibebaskan dari fitnah kubur. Amin ya rabbal alamin. Bulan Hijriah itu keutamaannya mengalahkan bulan-bulan Masehi. Karena bulan-bulan Hijriah, misalkan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, di dalamnya diisi dengan segala macam ibadah. Dzulhijjah di dalamnya ada ibadah haji. Rabiul Awal di dalamnya ada Maulid Nabi. Ramadan di dalamnya ada puasa Ramadan. Makanya bulan Dzulhijjah itu keutamaannya mengalahkan bulan-bulan Masehi. Allah Ta'ala menyebutkan bulan-bulan Hijriah di dalam Al-Quran, Arba'at Ashhurul Hurum. Di situ bulan-bulan mulia yang dimaksudkan oleh ulama mufassirin ahli tafsir adalah bulan-bulan Hijriah. Bulan-bulan dalam tahun Hijriah, Allah Ta'ala memuliakan 4 bulan, yaitu bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab, dan bulan Dzulqa'dah. Itu 4 bulan yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan tadi yang ada di dalam tahun-tahun Hijriah.
Salah satunya bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah bulan Dzulhijjah. Kenapa bulan Dzulhijjah disebut dengan bulan Dzulhijjah? Karena Dzulhijjah itu diambil dari kata haji, yaitu di dalamnya ada ibadah pelaksanaan haji. Waktu-waktu haji, waktu-waktunya haji itu dimulai dari bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Keutamaan haji diantaranya yang disebutkan Nabi Muhammad dalam hadisnya, yukaffiru dzunub, yukaffirul khotoya as-saghair wakila wal kabair. Barang siapa seseorang yang berhaji, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosanya, dosa kecil ataupun dosa besar. Al-hajju mabrurun, termasuk orang-orang mereka yang diampuni dosanya, entah itu dosa kecil ataupun dosa besar, ketika pulang akhlak-akhlaknya bisa semua tingkah laku dan akhlaknya itu berbeda, bertambah akhlaknya, maka dia mendapatkan haji mabrur. Sesuai hadis Nabi Muhammad SAW, al-hajju arafah, haji adalah tanah Arafah. Itu hadis tentang masalah dalilnya haji. Ritual ibadah haji itu sebetulnya sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim telah selesai merenovasi Ka'bah, selesai membangun Ka'bah, kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk melaksanakan ibadah, yaitu ibadah tawaf dan lain sebagainya. Akhirnya semua tingkah laku yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah disebut dengan ibadah haji, ritual haji. Bahkan dalam kitab Qisasul Anbiya karangan Ibnu Katsir, seorang-orang yang haji itu memang dipanggil, selain Allah yang memanggil, juga Nabi Ibrahim dapat doa dari Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim selesai tawaf, Nabi Ibrahim doa kepada Allah, ya Allah, panggillah umat Muhammad, panggillah umat manusia untuk beribadah tawaf ke Mekah. Jadi dari doa Nabi Ibrahim tadi itu memang orang-orang yang haji semua barokah dari doanya Nabi Ibrahim. Orang yang haji, selesai ibadah haji, mereka adalah orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kecilnya ataupun dosa besarnya. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai dosa, bagi kita yang ada di tempat yang tidak ibadah haji, kita menyambut mereka, kita mendatangi mereka. Apa tujuannya? Tujuannya tidak lain untuk meminta doa kepada orang-orang yang telah berhaji. Karena sesuai di dalam kitab Mau'izatul Mukminin, doanya orang-orang yang telah berhaji itu adalah doa yang mustajab, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kok kita itu dianjurkan untuk mendatangi orang-orang yang haji? Karena tidak lain tujuannya untuk berharap doa yang mustajab dari mereka yang telah datang dari tanah suci Mekah, dari tanah suci Madinah. Karena doa-doa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala diijabahi. Itu termasuk anjuran bagi kita untuk mendatangi mereka yang telah berhaji. Khususon apalagi besok secara sedikit demi sedikit datang orang-orang yang berhaji, diantaranya Haji Hasan dan juga Haji Firas.
semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, dosa kecil dan dosa besarnya, dan meminta doanya, karena doanya orang yang telah berhaji adalah doa yang mustajab. Di antara fadilahnya orang-orang yang mendatangi orang-orang yang berhaji adalah tidak lain untuk menyambung silaturahmi, menyambung tali persaudaraan dengan orang-orang yang telah berhaji. Semoga kita semuanya mendapatkan barakah doa Nabi Ibrahim sehingga kita bisa berangkat ibadah haji ke Mekah. Bulan Dzulhijjah adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menutup tahun Hijriah, dan sekarang adalah akhir tahun dari tahun Hijriah. Insyaallah tahun besok sudah berganti tahun, bulan Muharram. Maka dengan bergantinya tahun, kita semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri doa kita dengan doa yang baik, meminta doa kepada orang-orang yang telah berhaji. Akhirul kalam dari kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari awal kata hingga akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.